Kemunculan teknik Dou kelas Tian menarik banyak faksi untuk datang merebutnya. Kelompok Xiaoyan dan faksi yang lain terkejut ketika melihat kemunculan anggota Aula Jiwa yang dipimpin oleh hantu tua Zaixing. Selain itu, semua orang juga terkejut dengan kondisi lengan hantu tua Zaixing yang tersisa satu. Zaixing melirik ke arah Xiaoyan dan berkata dengan keras, "Xiaoyan, kamu sebenarnya masih hidup." Xiaoyan tersenyum dan dengan santai menjawab, "Hantu tua, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu?" Kata-kata Xiaoyan benar-benar membuat Zaixing murka. Semua orang terkejut dengan kata-kata hantu tua Zaixing. Mereka tak menyangka jika Xiaoyanlah yang telah membuat lengan Zaixing hingga seperti itu. Orang tua di samping Feng Qinger tersenyum dan berkata, "Saya telah meremehkan bocah ini. Namun dengan konflik antara mereka, ini benar-benar membantu kita." Tang Zhen menatap Xiaoyan dengan ekspresi tercengang. Tian Huo di samping Xiaoyan berkata, "Situasi kali ini cukup merepotkan. Tidak disangka hantu tua ini juga datang walaupun kehilangan satu lengannya." Qinglin yang tidak tahu apa-apa dengan lembut bertanya, "Apakah kamu memiliki dendam dengan orang-orang itu?" Xian mengangguk dan menjelaskan pada Qinglin yang sebenarnya. Xian juga menyarankan Qinglin untuk membunuh mereka jika akhirnya bertarung. Dengan membunuh salah satu dari mereka, juga bisa dianggap sebagai menebus kesalahan Qinglin sebelumnya. Qinglin mengangguk setuju. Tak lama kemudian, cahaya segel tiba-tiba bergetar dan segera meletus dengan dahsyat. Gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyebar keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar juga tiba-tiba membuka mata mereka. Banyak sosok bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperdulikan nyawanya. Boneka penjaga terbangun dan langsung menyerang semua orang yang menyerbu gulungan. Xiaoyan hanya mengernyit melihat keganasan boneka penjaga tingkat Douzun membantai semua orang. Tian Huo berkata pada Xiaoyan, "Apakah Xiaoyan bisa mengendalikan boneka-boneka ini?" Xiaoyan mengangguk dan segera memusatkan pikirannya. Sebuah kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya, memasuki tubuh boneka Douzun. Xiaoyan merasakan segel yang sangat kuat yang ditanam dalam tubuh boneka, sehingga Xiaoyan gagal mengendalikannya. Xiaoyan berkata, "Segel yang ditinggalkan oleh Dao Sheng sangat kuat. Saya tidak bisa menghapusnya." Tian Huo dan yang lain sedikit kecewa. Xiaoyan kemudian meminta semua orang untuk bersiap membantu jika dibutuhkan. Xiaoyan akan merebut gulungan sementara yang lain memblokir para ahli. Tian Huo dan yang lain segera mengangguk. Kelompok Feng Qinger dan para faksi lainnya juga telah bertindak merebutkan gulungan. Mata Xiaoyan tertuju pada salah satu gulungan yang diselimuti cahaya merah. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan segera melesat menuju gulungan. Beberapa orang yang melihat tindakan Xiaoyan dan langsung bertindak mengeluarkan serangan ganas ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika pilar cahaya melesat ke arahnya. Dia segera mengeluarkan penguasa Xuan untuk memblokir serangan yang menargetkannya. Setelah berhasil memblokir serangan, Xiaoyan dengan cepat mendekati gulungan merah terang. Segera cakar tangan melonjak keluar dari lengannya, meraih gulungan sebelum akhirnya kekuatan hisap dengan kuat menarik gulungan. Cakar tangan besar dari sisi lain tiba-tiba muncul meraih gulungan yang ditarik Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika melihat bahwa Chen Tian juga bertindak merebutkan gulungan. Xiaoyan dengan garang berkata, "Kamu mencari kematian." Sosok boneka Douzun segera keluar dan langsung menyerbu Chen Tian. Ekspresi Chen Tian menjadi pucat ketika boneka Douzun datang menyerang. Dia buru-buru melawan boneka Douzun dan berakhir dengan kondisi yang menyedihkan setelah menerima banyak pukulan. Xiaoyan segera meraih gulungan merah setelah Chen Tian melepaskannya. Api ungu coklat dengan kuat menekan gulungan yang sedang berjuang melarikan diri dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, resistensi gulungan itu akhirnya melemah. Xiaoyan merasa lega dan segera menyimpan gulungan ke dalam cincin. Xiaoyan menoleh ke arah Chen Tian dan berkata, "Orang tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali." Niat membunuh melonjak keluar dari dalam benak hati Xiaoyan. Sementara Chen Tian kewalahan menghadapi boneka Douzun yang tanpa henti terus-menerus menyerangnya. Di sela-sela pertempuran, Chen Tian tertawa mengejek Xiaoyan. Hanya bintang satu Douzun saja benar-benar merepotkan. Xiao Yixian mendekati Xiaoyan dan bertanya, "Apakah kita perlu mengambil gulungan yang lain?" Xiaoyan menggelengkan kepala dan mengatakan, jika 10 gulungan ini bukanlah teknik Dou kelas Tian. Xiao Yixian terkejut dengan penjelasan Xiaoyan. Sebenarnya 10 gulungan ini memang teknik Dou yang cukup kuat, namun bukan teknik Dou kelas Tian yang sebenarnya. Kita semua mungkin telah tertipu. Kelompok Xiaoyan tertuju ke arah kelompok hantu tua Zaixing. Mereka merasa ada yang aneh dengan tindakan orang-orang dari Aula Jiwa. Tian Huo di samping mengatakan, jika target hantu tua Zaixing mungkin adalah kerangka Dao Sheng. Mata Xiaoyan menatap tajam pada kerangka yang duduk di atas batu.
Matanya tiba-tiba menyusut dan melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Xiaoyan berkata, "Kerangka Daoseng ini hidup." Xiaoyan mengamati hantu tua Zaixing yang semakin dekat dengan kerangka Daoseng. Xiaoyan buru-buru berteriak pada kelompoknya untuk segera mundur. Dia dengan cepat menarik Xian menjauh. Sementara itu kelompok hantu tua Zaixing terus melangkah maju mendekati kerangka Daoseng. Matanya dengan ganas menatap kerangka Daoseng yang sedang duduk. Hantu tua Zaixing mengulurkan tangannya meraih ke arah kerangka. Tiba-tiba duri spesial yang sangat tajam keluar menusuk jari-jari Zaixing. Setetes darah keluar dari telapak tangan Zaixing dan jatuh ke tulang kerangka Daoseng. Zaixing tiba-tiba terkejut ketika darah yang menempel di tulang Daoseng sebenarnya langsung diserap. Hantu tua Zaixing bereaksi cepat dan menyuruh kelompoknya untuk segera mundur. Kerangka Daoseng tiba-tiba bergetar dan perlahan mengangkat kepalanya. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terpancar dari mulutnya seperti gelombang sonik yang sangat kuat. Beberapa ahli dari aula jiwa yang cukup dekat terkena gelombang sonik dan dalam sekejap tubuhnya meledak menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan hantu tua Zaixing, dia masih selamat dari gelombang sonik yang mengerikan. Namun, dia juga menderita cukup parah. Beberapa ahli yang masih mengejar 3 gulungan langsung berhenti ketika gelombang sonik mengerikan menyapu mereka. Ekspresi lelaki tua dari suku Heaven Demon Phoenix juga tampak ketakutan. Tang Zhen menoleh ke arah Zaixing dan berteriak, "Hantu tua Zaixing, apa yang telah kamu lakukan?" Semua orang juga menatap ke arah hantu tua Zaixing. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa kejadian barusan disebabkan olehnya. Hantu tua Zaixing berkata, "Saya yang lama tidak menyadari mengapa kerangka itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwa kita juga mati." Xiaoyan tertawa saat mendengar penjelasan Zaixing. Xiaoyan mengatakan, "Jika kerangka Daoseng itu terbangun karena menyerap darah segarmu, apakah Anda mencoba lari dari tanggung jawab ini?" Ekspresi Zaixing menjadi marah. Dia akhirnya mengakui kecerobohannya. Zaixing mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menekan kerangka Daoseng bersama-sama. Namun beberapa orang yang sudah mendapatkan gulungan menolak ajakan Zaixing. Zaixing mengatakan, jika kerangka Daoseng itu tidak akan membiarkan seseorang pergi membawa gulungan keluar hidup-hidup. Kata-kata hantu tua Zaixing menimbulkan keresahan banyak orang, terutama ahli tingkat Dozong. Mereka tidak berani berbalik dan melarikan diri. Keterkejutan melintas di mata semua orang tatkala mendengar suara retakan tulang dari arah kerangka Daoseng. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius dan mengatakan pada kelompoknya untuk berhati-hati. Xiao Yixian dan yang lain buru-buru mengangguk. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak. Segera kerangka Daoseng keluar dari kabut darah dan muncul di depan semua orang. Kerangka itu berkata, "Mereka yang menerobos ke dalam sisa-sisa akan mati." Zaixing berkata kepada semua orang untuk tidak perlu khawatir. Kerangka ini bukan Daoseng asli. Zaixing mengajak semua orang untuk bekerja sama menyerang kerangka Daoseng. Xiaoyan tersenyum dan meminta Zaixing untuk menjadi orang pertama yang menyerang jika ingin bekerja sama. Tang Zhen juga mengangguk setuju dengan ucapan Xiaoyan. Ini juga merupakan tanggung jawab Zaixing yang bertindak sembrono. Zaixing tanpa sadar menahan emosi saat menatap Xiaoyan. Dia berkata, "Semuanya bersikap masuk akal. Kalau begitu izinkan saya yang lama menjadi orang pertama yang menyerang. Namun saya mengingatkan kalian untuk tidak mengingkarinya." Xiaoyan tersenyum dan meyakinkan Zaixing bahwa kita semua akan ikut bertindak menyerang kerangka Daoseng. Zaixing ragu-ragu sebelum akhirnya bergerak menuju kerangka Daoseng dengan doki yang luar biasa. Kerangka Daoseng menatap tajam sosok Zaixing yang bergegas mendekat dengan mata merah yang menakutkan. Kerangka itu menggerakkan tangannya dan tiba-tiba langsung muncul di depan hantu tua Zaixing. Kecepatan yang mengerikan membuat Zaixing terkejut. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan menghantam telapak tangan kerangka Daoseng. Kerangka itu hanya mundur beberapa langkah setelah menerima pukulan keras dari Zaixing. Sementara Zaixing terpental jauh setelah tabrakan dengan kerangka Daoseng. Zaixing menstabilkan tubuhnya dan kembali terjerat dalam pertempuran sengit dengan kerangka Daoseng. Xiaoyan dan yang lain menonton pertarungan sengit mereka. Dengan kekuatan Zaixing, dia sebenarnya dikalahkan oleh kerangka Daoseng. Dari dalam kabut darah di tengah aula besar, tiba-tiba muncul beberapa boneka Daozun yang bergegas menyerang hantu tua Zaixing. Zaixing terkejut dan berteriak pada semua orang untuk cepat bertindak membantu.